Jualan di online, tapi kita jual modal. Emangnya bisa dan apakah memang berguna nih? Dan apakah layak untuk kita coba kalau misalnya kita malah jualannya untuk harga modal? Kayaknya nggak logis ya, dimana kita kok jualan tapi malah jual harga modal. Dimana profitnya dan keuntungannya buat kita tuh apa? Tapi di video ini gue bakal bahas, ketika lu jualan di online tapi lu jual modal, lu bisa banjir orderan. Tapi pastikan kalian nonton video ini sampai habis ya. Oke, jadi kita bahas yuk strategi gimana caranya kalian jualan online tapi jual modal, tapi tetap berujung benefit ke kalian tuh jauh lebih banyak. Tapi sebelum kita lanjut videonya lebih panjang, gue mau teman-teman untuk like dulu video ini sebagai bentuk terima kasih dan apresiasi kalian karena gue telah membuat video seperti ini khusus untuk pertanyaan-pertanyaan kalian. Jangan pelit untuk like lah, tinggal klik tombol like aja dan selesai. Gue tunggu sampai hitungan ketiga. 1, 2, 3. Thank you guys yang udah like. Langsung kita masuk ke pembahasannya lebih dalam. Ketika kita jualan di online, memang kita pasti mengincar profit kan? Nggak mungkin lah kita jualan nggak ngincar profit. Tapi ada kalanya kita memang harus jual di harga modal. Bukannya kita mau jual harga modal, tapi emang ada hal-hal khusus yang dimana kita harus jual di harga modal supaya ya kita bisa melangkah lebih panjang, bisa melangkah lebih maju. Ya ujung-ujungnya adalah untuk scale up teman-teman. Jadi kita bahas yang pertama adalah kondisi produk. Pahami kondisi produk kita. Apakah produk kita itu masih laku? Apakah produk kita flow-nya masih bagus? Ada kalanya kita nggak bisa memaksakan satu produk untuk kita jual. Ya karena udah kurang aja, kurang oke di market. Jadi kapan kondisinya kita harus mengetahui kondisi market produk kita itu udah kurang bagus. Jadi ada beberapa hal yang harus kita cek. Yang pertama, orderan mulai menurun untuk produk tersebut. Yang kedua, sudah banting-bantingan harga. Dan yang ketiga, itu dead stock. Nah, kalau misalnya kita lihat pada grafik ini, udah terlihat bahwa orderan untuk produk ini dalam 30 hari terakhir, itu udah kurang bagus banget. Bahkan cuma mendapatkan 9 orderan doang dalam 30 hari terakhir. Namun, di sini kunci pentingnya. Nah, kalian udah coba maksimalin produk ini atau belum? Atau memang udah nggak bagus produknya? Kalian nggak boleh salah langkah di bagian ini ya teman-teman. Jangan sampai sebenarnya produk tersebut masih bisa laku, kalian malah jual modal karena mikirnya udah nggak laku. Nah ini yang salah. Di sini harus kalian evaluasi. Ini bener-bener udah nggak laku di market atau mungkin kalian yang salah? Nah salahnya ini ada banyak. Apakah kalian kurang nge-boosting? Atau mungkin kalian kurang expose produknya? Atau mungkin produk tersebut kalian ada salah dalam segi performa produknya? Dan sebagainya. Namun kalau misalnya memang sudah benar-benar kalian maksimalkan tapi respon dari marketnya kurang, ya udah mending kalian jual modal. Daripada kalian tahan-tahan, ya mending ganti produk yang lain. Lebih baik kan kayak begitu teman-teman. Jadi pahami juga analytics pada produk kalian, tapi harus benar-benar dipastikan bahwa kalian sudah benar-benar maksimalin. Jangan sampai ya kalian nggak ngecek apa-apa, main asal kayaknya dia udah kurang laku, ya udah aku jual modal. Nggak boleh seperti itu ya. Itu adalah kesalahan terbesar, teman-teman. Yang kedua adalah produk pemanis. Kalian juga harus memahami apakah produk ini pemanis atau bukan. Pernah nggak kalian mengalami kejadian seperti gini? Ada satu produk yang bisa dijual dengan kenceng banget, tapi harus jual di harga pasar atau bener-bener mepet marginnya. Bisa dibilang produk tanpa margin lah ya. Nah, cuman produk ini lakunya yang ini aja. Nggak akan begitu ngaruh ke produk-produk yang lain. Nah, produk tipe ini jujur gue tetap kejar karena lumayan untuk traffic dan bawa orderan ke produk yang lain. Tapi ternyata gue salah. Produk ini nggak gitu bawa impact. Jadi sia-sia gue fight untuk produk yang ini. Jadi jangan sampai kalian terlalu fokus pada produk yang modelan seperti ini ya. Tapi kalau misalnya kalian mau coba-coba untuk pengalaman kalian, ya silakan. Karena pengalaman itu yang mahal. Nah, case produk pemanis, memang ini jujur gue pribadi pun kadang-kadang pernah salah dan dulu pernah banget salah dan itu dulu sering banget. Jadi gue ada satu produk, itu gue jual. Nah, produknya kurang bagus nih di market. Tapi ketika gue jual modal atau marginnya mepet, kenceng banget. Ya udah gue paksain aja. Pikirkan lumayan nih nambah traffic, lumayan nambah orderan. Tapi ternyata pas gue lihat-lihat, ini gue jual modal nggak ada keuntungan, marginnya mepet atau bahkan rugi ya. Tapi kok kayaknya nggak impact ke toko gue, nggak impact ke produk-produk yang lain. Jadi buat apa nih kita paksakan satu produk yang memang udah kurang bagus di market, harus dijual di harga modal, atau marginnya mepet atau rugi, baru bisa kencang orderannya, tapi yang nggak bawa impact, itu buat apa? Yang ada lu penuh-penuhin stok di gudang, modal lu ketahan di produk itu doang, tapi nggak berguna untuk toko lu. Nah, gue tahu banget teman-teman semua di sini pasti ada yang ngalamin kejadian serupa. Kalau misalnya kalian belum pernah mengalami,
Ya, kalian harus mengalami, teman-teman. Karena yang tadi gue bilang, pengalaman itu mahal. Jadi kalau misalnya kalian pengen coba untuk menjual produk tipikal-tipikal seperti ini, ya silahkan aja. Kalian coba turun-turunin harga, tapi ingat ya, jangan sampai salah langkah. Karena udah salah langkah, udah bahaya tuh. Nanti yang ada algoritmanya dari produknya juga rusak, teman-teman. Jadi, be careful. Yang ketiga, jual modal untuk scale up. Ada kalanya kita tidak bisa memaksakan satu produk. Kita harus rela untuk menjual modal untuk produk modelan seperti ini. Karena tujuannya adalah scale up. Nah, scale up itu artinya apa? Bisa dibilang untuk perputaran modal, penambahan stok yang sedang best seller, atau mungkin jual produk serupa. Kalian bisa lihat nah pada contoh seperti ini. Handuk ini terserah deh yang mana mau kalian jual modalnya. Tujuannya untuk membuat produk ini lebih kencang. Tapi sekaligus juga untuk membantu menaikkan jualan handuk lain di toko kalian. Dengan perbedaan motif, kalian bisa saja membantu ngangkat produk ini. Kalian pernah dengar gak istilah cross-sell similar products? Nah, inilah membantu mengarahkan traffic ke produk yang serupa. Jadi nggak masalah lu jual modal untuk tujuan seperti ini. Nah, tadi kan sempat gue singgung ya, kalau misalnya gue memaksakan satu produk, kalau misalnya memang nggak bawa impact atau gue atau ke produk-produk lain, ya bening jangan. Tapi kalau misalnya produknya memang layak untuk gue jual di modal, atau mungkin untuk, ya, jual profit tipis, it's okay, tapi tujuannya adalah untuk ngangkat produk yang lain. Maka tadi contohnya handuk. Misalnya untuk ngangkat motif handuk polos, atau untuk ngangkat produk handuk yang motif-motif. Nah, ini jual modal yang polos misalnya, tapi yang motif malah jadi keangkat. Nah, itu it's okay. Makanya di sini lu harus bener-bener pahami produk-produk yang lu jual di toko lu. Nah, makanya gue seneng banget ya kalau misalnya ada toko yang punya produknya cukup banyak, karena banyak banget tuh yang bisa dieksplor. Nah, tapi bukan berarti kalau misalnya produk kalian sedikit itu jelek, teman-teman ya. Ya, balik lagi, kalau misalnya orderan kalian kenceng ya why not? Tapi kalau misalnya kalian bisa eksplor banyak produk, kayak misalnya 50-100 produk dalam toko kalian, itu enak banget untuk dieksplor ya, teman-teman. Karena bisa dibikin campaign apapun, bisa dianalisis per produk. Pokoknya bakal lebih seru lah kalau produk lu lebih banyak. Jadi kalau misalnya kalian merasa tahu kalian lagi kurang produk nih atau kurang SKU, ya bolehlah kalian tambah-tambahin. Karena tujuan seperti ini tuh bener-bener bagus banget untuk perkembangan toko kalian. Tips dari gua, atau notes kali ya, jangan terlalu kekeh pada produk yang sudah tidak berpotensi atau kurang baik responnya. Karena kalau kalian kekeh, belum tentu juga nanti lu mau jual modal atau jual rugi pun tetap masih bisa laku. Karena nggak semua produk ketika lu jual modal atau jual rugi, masih ada marketnya loh. Daripada stoknya mati, jadinya nggak bisa keluar, lebih baik turunin ego kalian lah. Nah, jadi teman-teman, ada kalanya kita juga nggak boleh terlalu ego. Mentang-mentang stok produknya banyak, kalian kekeh, kalian pertahanin, tapi ujung-ujungnya kayak udah bener makan tempat, atau mungkin nanti yang ada malah dirayapin atau kayak gimana, atau rusak lah ya. Ya, mending kalian jual modal atau jual rugi. Nah, soalnya kadang-kadang gini, teman-teman. Ketika lu jual modal atau jual rugi, belum tentu ada yang mau beli, teman-teman. Bukan berarti lu mau jual modal atau jual rugi, itu pasti ada pembelinya. Nggak juga. Gue pernah banget ngalamin produk yang seperti ini. Bahkan sampai sekarang pun ada, teman-teman. Gue lupa gue analisa, terus akhirnya dead stock. Gue jual modal, nggak laku. Gue jual rugi pun nggak laku. Ya, kecuali lu mau jual kayak 1.000 perak atau 2.000 perak lah ya. Itu masih oke lah. Masih bisa laku. Cuman ya rugi lu terlalu sadis ya. Mungkin bisa rugi sampai 95%. Ya jangan sampai kayak gitu kan. Mumpung masih ada marketnya, lu nggak bisa paksakan, ya lu jual modal aja atau jual rugi sedikit lah. Jadi jangan sampai salah langkah. Oke guys, segitu aja dari gua. Semoga dengan video ini kalian mendapatkan insight baru, pengalaman baru, dan kalian juga jadi terbuka mengenai ya strategi jual modal atau ketika menganalisa produk gimana biar kalian nggak terlalu kekeh sama pendirian kalian. Ingat, kita sebagai business owner pun nggak boleh terlalu kekeh sama pendirian kita. Bukan berarti kita selalu benar, teman-teman. Jadi ada kalanya juga kita harus mendengarkan tim kita, atau mungkin mendengarkan insight dari orang lain. Semoga dengan video ini kalian terbantu. Sekali lagi ucapan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasi untuk channel YouTube Rio Gandhi, biar kalian nggak ketinggalan. Dan buat teman di sini yang pengen beli digital course gue, bisa ke desti.store/riogandhi. Dan yang pengen nanya-nanya soal jasa konsultan gue untuk face-to-face online atau offline meeting, bisa hubungi ke nomor di bawah ini, teman-teman. Oke guys, itu nomor hanya untuk kebutuhan nanya-nanya soal jasa konsultan aja, teman-teman, untuk jasa-jasa gua. Sekali lagi ucapkan terima kasih. Rio Gandhi, peace out.